Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian risiko. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neti Purnamasari dari kelas Manajemen 21C. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari yang pertama definisi risiko dan pengendalian risiko, kedua pentingnya pengelolaan risiko dalam konteks bisnis, ketiga tujuan pengendalian risiko, materi selanjutnya yaitu proses manajemen risiko, kemudian pengendalian risiko, dan terakhir karakteristik manajemen risiko. Yang pertama yaitu pendahuluan. Definisi resiko dan pengendalian resiko. Resiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ini dikarenakan kurangnya informasi atau bahkan tidak tersedianya cukup informasi mengenai apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti atau uncertain dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Wiedemann, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang atau opportunity, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah resiko atau risk. Pengendalian risiko adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengelola dan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko serta dampak negatif yang dapat dihasilkan oleh risiko tersebut. Pengendalian risiko merupakan bagian integral dari manajemen risiko yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian risiko atau risk control adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Selanjutnya, ada materi tentang pentingnya pengelolaan risiko dalam konteks bisnis. Manajemen risiko merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa pengelolaan risiko penting dalam konteks bisnis. Yang pertama, dapat mengurangi kerugian finansial, yaitu mencegah atau mengelola risiko dapat membantu menghindari kerugian finansial yang dapat disebabkan oleh peristiwa tak terduga. Yang kedua, peningkatan keputusan strategi, yaitu memahami dan mengelola risiko, membantu organisasi untuk membuat keputusan strategi yang lebih informasional dan terstruktur. Yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi operasional, yaitu pengelolaan risiko dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi potensi gangguan dan menetapkan strategi untuk mengatasinya. Selanjutnya yaitu tujuan pengendalian risiko. Pengendalian risiko yaitu bagian dari manajemen risiko yang bertujuan untuk mengelola atau mengurangi dampak dan probabilitas risiko. Tujuan pengendalian risiko melibatkan yang pertama pencegahan risiko, yaitu mencegah terjadinya risiko atau peristiwa yang tidak diinginkan. Yang kedua, mitigasi risiko, mengurangi dampak dan probabilitas risiko agar dapat dikelola secara lebih efektif. Yang ketiga, transfer risiko, yaitu memindahkan sebagian atau seluruh risiko ke pihak ketiga. Contohnya seperti perusahaan asuransi. Yang keempat, penerimaan risiko, menetapkan batas dan bersedia menerima sejumlah risiko yang dapat ditanggung oleh organisasi. Tujuan pengendalian risiko adalah untuk melindungi nilai dan tujuan organisasi serta memastikan kelangsungan operasional dan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya ada proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko terdiri atau terbagi menjadi 5 proses. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam proses manajemen risiko di mana organisasi mengidentifikasi dan mendokumentasikan potensi, ancaman, dan peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Yang kedua, analisis risiko. Analisis risiko melibatkan penilaian dampak dan probabilitas risiko untuk menentukan tingkat urgensi dan prioritas penanganannya. Yang ketiga, pengembangan strategi pengendalian. Proses mengembangkan rencana atau strategi
untuk mengelola atau mengurangi risiko yang telah diidentifikasi. Yang keempat, dalam proses manajemen risiko yaitu implementasi pengendalian. Implementasi pengendalian risiko melibatkan eksekusi, rencana, dan tindakan yang telah dirancang untuk mengurangi risiko. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi, yaitu terdiri dari langkah-langkah pemantauan dan evaluasi berfokus pada pemantauan berkelanjutan dan penilaian periodik terhadap efektivitas strategi pengendalian risiko yang telah diimplementasikan. Penting untuk dicatat bahwa proses manajemen risiko adalah suatu siklus berkelanjutan. Dengan menjalankan siklus ini secara terus-menerus, organisasi dapat menjaga responsibilitas terhadap risiko dan mengoptimalkan kinerja mereka dalam menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko bisa dilakukan dengan beberapa metode. Metode pengendalian risiko dalam dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu penghindaran risiko. Salah satu cara mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko. Yang kedua, pengendalian risiko. Pengendalian kerugian dijalankan dengan merendahkan kans atau chance untuk terjadinya kerugian, mengurangi keparahan jika kerugian ini memang terjadi, menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol, dan menurut timingnya. Yang ketiga ada pemisahan. Yang dimaksud dengan pemisahan di sini ialah menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama, mengganti penempatan dalam suatu lokasi. Yang terakhir ada pemindahan risiko. Pemindahan risiko adalah suatu strategi menjalankan risiko di mana organisasi mentransfer sebagian atau seluruh risiko kepada pihak ketiga. Yang terakhir ada karakteristik manajemen risiko. Manajemen risiko yang baik dapat membuat suatu organisasi mampu mengelola risiko dengan baik, sehingga kerugian yang signifikan bisa terhindar. Secara umum, manajemen risiko yang baik mencakup beberapa elemen. Yang pertama, dapat memahami bisnis perusahaan. Kedua, formal, sistematis, terintegrasi, dan komprehensif. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur risiko. Keempat, menetapkan mekanisme kontrol. Yang kelima, menetapkan batas atau limit. Yang keenam, memfokuskan pada aliran kas. Yang ketujuh, menetapkan sistem insentif yang tepat. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan budaya sadar risiko. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengendalian risiko. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.